Selamat siang semua. Pada hari ini, siang ini, ada di samping kanan saya seorang siswa SMA 15 Padang yang bernama Nadira dari kelas 12 IPA 2 yang akan mempresentasikan tentang materi PJOK yang akan dipilih. KD wajibnya adalah tentang PNS, sedangkan KD pilihannya adalah tentang kebugaran jasmani. Untuk kesempatan ini kita akan melihat penampilan Nadira untuk mempresentasikan materi ini. Pada Nadira diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kepada Bapak Syahrul selaku guru pembelajaran PJOK SMA Negeri 15 Padang serta teman-teman semua yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk dapat mempresentasikan materi pembelajaran PJOK hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadira Alifa Prameswari dari kelas 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan materi pembelajaran PJOK yang akan saya mulai dari KD wajib, yaitu KD 3 tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Seks itu adalah suatu anugerah yang diterima oleh manusia agar manusia dapat berkembang biak di muka bumi atau tidak punah. Seks yang dilakukan secara tidak menaati peraturan, tidak menaati undang-undang, dan tidak menaati agama itu disebut dengan penyimpangan perilaku seks. Penyimpangan perilaku seks itu adalah suatu akibat dari salah memandang, salah mengukur, dan memahami seks. Penyimpangan perilaku seks akan menimbulkan bermacam-macam penyakit yang menular. Contoh dari penyimpangan perilaku seks itu adalah laki-laki menyukai laki-laki, begitu juga sebaliknya wanita menyukai wanita. Orang yang memiliki sikap seperti contoh tersebut berarti ia sudah menyimpang. Jiwanya tidak normal atau jiwanya sedang sakit. Semakin jauh penyimpangan seks yang dilakukan oleh manusia, maka semakin lebih banyak pula terjadinya PMS di tengah masyarakat. Penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh penyimpangan perilaku seks itu disebut dengan nama penyakit menular seksual. Jenis-jenis penyakit tersebut adalah yang pertama, chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang sangat berbahaya. Dan biasanya penyakit ini tidak menunjukkan gejala. 75% dari wanita dan 25% dari pria yang terinfeksi penyakit ini itu tidak menunjukkan gejala sama sekali. Yang kedua itu penyakit gonore. Penyakit gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang sering dilaporkan. 40% orang yang menderita penyakit ini akan mengalami penyakit radang panggul. Jika hal itu tidak diobati, maka akan menyebabkan kemandulan. Yang ketiga itu penyakit hepatitis B. Vaksin pencegahan dari penyakit hepatitis B ini sudah ada. Namun, sekalinya terkena penyakit ini akan susah untuk disembuhkan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan penyakit kanker hati. Nah, yang keempat itu penyakit herpes. Penyakit herpes itu akan terasa nyeri dan dapat hilang timbul. Penyakit ini dapat diobati, tetapi hanya untuk mengurangi gejala. Dan yang kelima itu penyakit HIV atau AIDS. Di Indonesia, penyakit HIV atau AIDS ini ditemukan pada tahun 1982. Penyakit AIDS ini adalah penyebab kematian ke-6 pada perempuan dan laki-laki yang muda. Virus ini sangat fatal dan dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Nah, teman-teman semua, ada tindakan penanggulangan yang harus dilakukan untuk pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama itu dengan tindakan penanggulangan terhadap diri sendiri. Dapat dilakukan dengan cara bersikap setia kepada pasangan setelah menikah, dan memastikan jarum suntik yang akan kita gunakan itu steril atau tidak. Yang kedua itu tindakan penanggulangan terhadap keluarga. Dapat
dilakukan dengan cara mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah kita itu terbebas dari HIV atau AIDS. Dan yang ketiga itu tindakan penanggulangan terhadap masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan yang intensif tentang bahayanya penyakit menular seksual ini. Itulah presentasi saya tentang penyakit menular seksual. Selanjutnya saya akan melanjutkan mempresentasikan tentang materi kebugaran jasmani. Kita belajar dalam pembelajaran PJOK. Tentunya kita harus tahu apa itu PJOK. PJOK itu adalah singkatan dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pendidikan sendiri memiliki arti suatu proses yang dilakukan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya itu jasmani. Jasmani itu adalah tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari organ dalam dan organ luar. Selanjutnya itu olahraga. Olahraga itu terdiri dari dua kata, olah yang artinya mengolah dan raga yang artinya tubuh. Jadi olahraga itu adalah mengolah tubuh agar menjadi lebih baik, lebih segar atau bugar, dan lebih berprestasi. Selanjutnya itu kesehatan. Kesehatan adalah suatu kondisi seseorang di mana ia dalam keadaan tidak sakit. Nah, dari masing-masing pengertian ini dapat disimpulkan bahwa PJOK itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan tingkat kebugaran dan tingkat kesehatan yang lebih baik. Nah, di sini baru saya akan membahas tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan tugas sehari-harinya dengan lebih mudah tanpa merasa lelah yang berlebihan. Dan ia masih punya cadangan tenaga untuk mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan untuk kondisi-kondisi darurat yang datangnya mendadak. Ada 8 unsur fisik yang harus dimiliki seseorang agar seseorang itu disebut bugar. Yang pertama, mempunyai kemampuan kekuatan otot dalam bekerja. Yang kedua, mempunyai kemampuan daya tahan otot dalam bekerja. Yang ketiga, mempunyai kecepatan dalam bekerja. Yang keempat, mempunyai kelincahan dalam bergerak. Yang kelima, mempunyai keseimbangan gerak. Yang keenam, mempunyai kemampuan koordinasi otot dalam bekerja atau bergerak. Yang ketujuh, mempunyai kelenturan. Yang kedelapan, mempunyai daya ledak otot. Nah, teman-teman semua, untuk meningkatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, tentunya kita juga harus meningkatkan tingkat kebugaran tubuh kita ke arah yang lebih baik pula. Dengan meningkatkan kebugaran tubuh kita ke arah yang lebih baik, maka imun atau kekebalan tubuh kita akan memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi bibit penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan tingkat kebugaran dan tingkat kesehatan yang lebih baik, tentunya kita harus melakukan olahraga. Latihan olahraga yang dilakukan itu tidak dianjurkan untuk latihan setiap hari dalam 1 minggu, tetapi itu dianjurkan dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Olahraga itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama olahraga berprestasi, yang kedua olahraga kebugaran, dan yang ketiga olahraga kesehatan. Agar latihan olahraga kita itu dapat mencapai tujuan, maka kita perlu memahami takaran di dalam latihan olahraga. Yang pertama itu takaran intensitas latihan. Ada takaran ringan, takaran sedang, ada juga takaran berat. Takaran intensitas latihan ini biasanya dinyatakan atau diukur dengan DNM. Apa itu DNM? DNM itu adalah denyut nadi maksimal. Itu biasanya menggunakan rumus 220 dikurang umur atau usia kita. Yang kedua itu lamanya waktu yang kita gunakan dalam latihan olahraga. Dan yang ketiga, fokus latihan di dalam 1 minggu itu. Nah, teman-teman semua, saat ini kan kita masih di dalam keadaan pandemi. Semenjak pandemi, kita itu diwajibkan untuk membatasi segala kegiatan di luar rumah. Walaupun keadaan memaksa kita untuk melakukan kegiatan dengan segala keterbatasan yang ada, olahraga itu harus tetap dilakukan. Karena kesehatan itu adalah prioritas utama.
Nah, kalau kita sudah memiliki pola hidup yang teratur, kita sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi, tubuh kita sudah segar atau bugar, olahraga kita sudah cukup, kita berarti tubuh kita ini atau diri kita ini sudah mulai memasuki kategori kebugaran jasmani. Tapi perlu diingat bahwasanya orang yang sehat itu belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar itu sudah pasti sehat. Sekian presentasi dari 2KD yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.